seorang pendosa. Saya melakukan semua yang dilarang oleh Allah. Saya minum khamar, merampok, berjudi, berzina, dan saya tidak mempedulikan anak istri. Saya tinggal jauh dari kota Pekanbaru. Pada suatu hari saya merasa resah dan bosan dengan kehidupan saya. Ada seorang teman yang menyarankan saya untuk pindah dari kota tempat saya tinggal. Dan akhirnya saya memilih kota Pekanbaru ini. Baru 2 hari saya berada di kota ini, saya menyetel radio, dan di sana saya dengar ada pengajian di Masjid Fatimah. Dengan bersusah payah saya mencari, akhirnya saya sampai juga di masjid ini. Hari ini adalah hari pertama saya masuk ke masjid setelah berpuluh tahun yang lalu. Ustadz, pengajian apakah ini? Sudah benarkah saya berada di sini? Apakah masih ada pengampunan bagi saya? Saya ingin bertaubat, bagaimana caranya? Saya sangat ingin menyaksikan kelahiran anak saya yang keempat ini. Karena 3 kali saya pulang, 3 kali istri saya hamil, dan 3 kali istri saya melahirkan. Di saat itu pula saya masuk penjara. Berikan nasihat pada saya, Ustaz. Saudaraku yang bertanya, saya ucapkan kepada anda ahlan, marhaban, selamat datang di rumah Allah. Selamat datang di majelis ilmu. Selamat datang di dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Ingatlah wahai saudaraku, di dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan, inna fi man kana qablakum rajulun qatala 99 rajulan. Dahulu ada orang sebelum kalian yang telah membunuh 99 manusia. Bayangkan 99 manusia. Dosa apa yang telah dilakukannya? Membunuh adalah dosa yang sangat besar. Merampok, berjudi, meminum khamar adalah dosa yang sangat besar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan dia juga tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Wala yaznun, dan dia juga tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, dilipat gandakan oleh Allah azabnya di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya. Illa, kecuali kata Allah, kecuali orang-orang yang benar-benar bertaubat. Illa man taba wa aman, kecuali orang-orang yang benar-benar bertaubat lalu dia memperbaiki keimanannya, wa amila amalan salihah, lalu dia beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang-orang yang bertaubat itu Allah akan gantikan dosa-dosanya dengan kebaikan. 99 telah dibunuh oleh orang tadi. Lalu Allah gerakkan di hatinya gejolak untuk bertaubat. Allah tumbuhkan rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia rasakan resah gelisahnya hidup jauh dari petunjuk Allah. Sampai akhirnya tergerak untuk mencari jalan kembali kepada kebenaran. Lalu dia bertanya kepada manusia, halli min taubah, apakah taubat saya masih akan diterima? Dalluni ala ahadin, tunjukkan saya kepada seseorang yang akan membimbing saya untuk bertaubat kepada Allah. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang ahli ibadah. Datanglah pria ini, duduk bersimpuh di hadapan ahli ibadah ini. Bersimpuh, tampak wajahnya yang penuh dengan kekhusyukan, rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan terbata, wajah tertunduk, dia bertanya kepada ahli ibadah tadi, halli min taubah, apakah saya masih bisa bertaubat? Apakah taubat saya masih akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Maka orang tadi mengatakan, taubatmu tidak akan diterima lagi oleh Allah. Bagaimana mungkin engkau akan bertaubat? Engkau telah membunuh 99 jiwa. Ketika itu murkalah orang tadi, dibunuhnya ahli ibadah tadi. Genap 100 orang telah dibunuhnya. Bayangkan wahai saudaraku, dosanya 100 orang telah dibunuhnya. La ilaha illallah. Ketika itu muncul penyesalan, tumbuh rasa takut.
Air mata menetes kembali. Api maksiat dan dosa itu membakar jiwanya. Dia tidak lagi merasakan nikmatnya tidur, makan. Lalu dia kembali bertanya kepada manusia, kemana saya harus pergi? Tunjukkan saya orang yang akan membimbing saya. Lalu diberitahulah dia akan seorang ahli ilmu, orang yang berilmu. Datanglah dia kepada orang alim tadi. Lalu dia bertanya, halli min taubah, apakah taubat saya masih akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Qataltu mi'ata rajulin, saya telah membunuh 100 orang. Halli min taubah, apakah taubat saya masih akan diterima? Maka ulama tadi berkata, dan hanya orang berilmu yang akan bisa menjawabnya. Inilah faedah ilmu. Maka ulama tadi berkata, manilladzi hajaba bainaka wa bainat taubah, apa pula yang akan menghalangimu? Siapa yang akan menghalangimu dari taubat? Bertaubatlah kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Maka orang tersebut bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ulama tadi menasihati dia agar menjauhi kampung yang buruk itu, ardun su'. Diperintahkan kepada dia agar pergi ke tempat lain di mana di sana banyak orang-orang yang soleh. Tinggalkan tempat buruk tersebut jika engkau betul-betul ingin bertaubat. Maka orang tersebut pun pergi meninggalkan kampungnya. Di tengah jalan ajal lebih dahulu menjemputnya. Ajal mendahului cita-cita dan harapannya untuk memperbaiki dirinya. Maka matilah dia di tengah jalan. Fanazala malakul rahmah wa malakul azab. Turun malaikat rahmat, turun malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan ingin membawanya. Dia telah bertaubat, saya yang akan membawanya. Malaikat azab berkata, dia belum sampai ke tempat yang dia tuju. Dia telah membunuh 100 orang. Saya yang akan membawanya. Sampai akhirnya fa arsalallahu lahuma malaka, Allah utus malaikat yang lain untuk menengahi keduanya. Lalu Allah perintahkan agar diukur jarak dari tempat yang dia tinggalkan dan tempat yang dia tuju, yang dia ingin memperbaiki dirinya di sana. Lalu Allah tabaraka wa taala memerintahkan tanah, bumi yang dia tuju untuk mendekat, dan memerintahkan bumi yang dia tinggalkan untuk menjauh. Ternyata jarak dia dengan tempat yang dia tuju, tempat dia ingin memperbaiki diri lebih dekat. Lalu akhirnya taubatnya diterima dan diserahkan kepada malaikat rahmat. Akhi, saudaraku yang bertanya, betapapun besar dosamu maka rahmat Allah lebih luas. Akhi, saudaraku, betapapun banyaknya dosamu, rahmat Allah tabaraka wa ta'ala lebih luas. Maka bertaubatlah dengan ikhlas, memohon ampunan, teteskan air matamu. Hari ini, hari engkau bertaubat adalah hari yang terbaik bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Dan ingatlah wahai saudara-saudariku, dosa itu indah, maksiat itu nikmat. Jika engkau betul-betul bertaubat, maka carilah komunitas orang-orang yang soleh. Tinggalkan teman-teman yang buruk tersebut, karena engkau tidak akan bisa lurus istiqamah sampai akhir hayatmu di atas jalan taubat itu jika engkau masih berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang lalai dari Allah tabaraka wa ta'ala. Rajinlah menghadiri majelis ilmu, perbanyak membaca Al-Quran, tuntut ilmu, perdalami ilmu, tingkatkan keimanan. Dengan ilmu agama semakin anda mengenal Allah, semakin kuat engkau di atas jalan taubat ini. Maka kami ucapkan, bergembiralah engkau dengan hari terbaik dalam hidupmu. Ketika engkau menyesali dosa-dosa tersebut, bisa jadi engkau lebih baik